Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan melakukan review lengkap dari P2P lending konsumtif asetku ya teman. Nah, sebelum kita mulai review, kita bakal mulai mendanai dulu. Di sini aku udah ada pendanaan, tadi aku udah buru-buru ambil, jadi sekarang aku hanya tinggal perlu melakukan pembayaran. Gimana cara melakukan pembayaran? Kita tinggal klik ke bagian yang kita mau bayar ini, kita tinggal salin virtual account-nya, kemudian kita bakal buka BCA Mobile kita seperti biasa dan kita bakal login seperti biasa ya teman. Nah, kemudian kamu tinggal pencet M-Transfer, kemudian BCA Virtual Account, kemudian kita tinggal paste virtual account-nya di sini. Kemudian kita pencet OK, kita pencet send. Pastikan di sini benar ya, yaitu asetku, kemudian ada nama kamu dan jumlah total tagihannya. Kita tinggal pencet OK, masukkan PIN seperti biasa. Kalau udah beres, kita tinggal pencet OK di sini. M-Transfer berhasil. Kalau misalnya kita kembali ke aplikasi asetkunya, kan di sini statusnya unpaid dan ini udah berubah menjadi matching ya teman. Dan di sini kita pun mendapatkan SMS Anda sudah berhasil mendanai produk pendanaan super 30 hari pada tanggal sekian. Sekarang total saldo pun udah bertambah ya teman, jadi 19 juta sekian. Tadi aku udah berhasil mendanai sebanyak 1 juta sekian. Ya udah, kita bakal langsung mulai aja. Kita review apa aja sih kelebihan dan kelemahan dari asetku ini. Aku udah list semua kelebihan kelemahannya, aku bakal bahas satu-satu ya. Yang pertama, asetku ini udah berlisensi OJK. Jadi sebelum aku mulai investasi, aku pasti udah cek dulu apakah platform ini legal atau enggak. Jadi kalau soal legal atau enggak, aplikasinya udah legal. Kedua, TKB 90-nya itu ada di angka 100%. Yang artinya selama ini asetku belum pernah mengalami yang namanya gagal bayar ya. Semuanya berhasil kembali ke lender. Tapi ini bukan karena nggak pernah ada borrower yang gagal bayar, tapi menurutku pasti ada karena menggunakan dana provisi atau menggunakan asuransi, atau misalnya asetku menggunakan sebagian profitnya untuk mengcover sebagian uang yang gagal kembali ke para lender, sehingga pengembaliannya bisa tetap 100%. Nah, berikutnya kelebihan dari asetku lagi, aplikasinya UI bagus, kemudian aplikasinya juga nggak pernah ngehang, ini well optimized banget, error juga nggak pernah, bahkan aku pribadi nggak pernah crash ya dalam menggunakan asetku ini. Tapi aku menggunakan Android, aku nggak tahu buat yang iPhone gimana. Bagi teman-teman yang tahu, kamu boleh tulis di kolom komentar. Nah, kelebihan berikutnya, tidak ada biaya admin untuk investasi dan penarikan. Jadi, kalau misalnya dibandingkan P2P lending konsumtif lainnya, asetku ini nggak memiliki biaya admin. Jadi, kita untuk mulai investasi, kita nggak perlu bayar biaya admin, kita transfer nggak perlu biaya admin, dan pas penarikan, itu juga nggak perlu. Berbeda seperti kalau misalnya rupiah cepat, setiap kita mau top up kan kita kena 2.750. Nah, di asetku ini nggak pernah ada biaya admin, dan juga dalam kita menarik itu juga nggak ada biaya admin ya kan. Kalau misalnya rupiah cepat, saat kita melakukan penarikan itu kita kena 100 rupiah setiap 50 juta uang yang kita tarik. Tapi kalau misalnya uang nih dan easy cash itu juga nggak ada biaya sih ya. Oke, berikutnya adalah dilindungi asuransi. Jadi salah satu kelebihannya adalah dana pokok kita dilindungi asuransi. Jadi bagi kamu yang suka khawatir, suka nanya apakah asuransinya ada atau enggak, jawabannya ada. Tapi nanti aku bakal bahas asuransinya itu juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Nanti aku bakal bahas di bagian kelemahannya kan. Berikutnya, di sini kita bisa pilih borrower dengan kredit scoring tinggi. Nah, di sini kita harus memilih borrower secara manual. Dengan kamu bisa pilih borrower seperti itu, kamu otomatis bisa memilih hanya borrower yang memiliki kredit score tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksimalkan pendanaan kamu supaya potensi returnnya, potensi pengembaliannya itu chance-nya lebih tinggi ya kan. Nah, tapi ini sistemnya berbeda dengan dulu. Kalau misalnya di dulu, menurut aku itu lebih enak lagi, dimana kita pas taruh uang kita secara otomatis langsung disalurkan ke puluhan peminjam ya kan. Kalau misalnya saat ini kita harus milih secara manual. Kalau misalnya dulu kita tinggal taruh uang, misalnya kita invest 10 juta 10 juta itu bakal langsung dibagi ke puluhan peminjam, jadi otomatis risikonya lebih kecil. Nah, jadi seperti itu kan. Nah, poin berikutnya lagi adalah kita bisa melihat perhitungan bunga harian. Kalau misalnya kamu lihat di sini, kita bakal ditunjukin berapa return harian yang kita dapat ya. Kamu bisa lihat di sini aku mendapatkan return harian sebanyak 16.000. Nah, dengan kamu melihat return harian seperti ini, terus kamu ngelihat portofoliomu selalu bertumbuh setiap hari, itu pasti nanti kamu secara nggak langsung dari alam bawah sadarnya pasti makin semangat untuk melakukan yang namanya investasi ya. Aku pribadi pas awal-awal aku mulai investasi, dulu aku cuma masukin uang 1 juta, 2 juta, aku mulai masukin ke asetku, kemudian asetku menunjukkan return hariannya, itu bikin aku makin semangat untuk investasi lebih banyak lagi. Nah, jadi itu bisa mendorong secara psikologis dan ningkatin kita untuk lebih semangat nabungnya ya men. Berikutnya, poin berikutnya adalah kamu bisa melakukan submit NPWP dan ini bisa dilakukan secara online ya men, dan juga kamu bisa submit NPWP-nya itu elektronik. Kamu nggak harus submit NPWP yang berupa fisik. Waktu itu aku pribadi, aku foto dari layar monitorku di komputer, aku buka NPWP elektronikku, aku tinggal foto di asetku, itu udah bisa ya men. Bahkan prosesnya itu lumayan cepat, hanya makan waktu beberapa hari. Poin berikutnya yaitu komunitas Telegram aktif. Nah, ini yang aku lumayan suka dari asetku, di mana asetku itu selalu memberikan edukasi kepada kita, baik soal keuangan, terus juga soal pengenalan produk dan semacamnya. Kalau kamu lihat Telegramnya itu aktif banget ya.
Bahkan bisa dibilang hampir setiap hari update. Itu pun banyak orang yang komunikasi dan saling sharing di sana. Terus juga di sini kamu bakal diberikan RM personal, di mana setiap dari kamu mendapatkan seorang RM. Nah, kalau misal kamu ada apa-apa, kamu bisa langsung tanya ke RM-nya. RM-nya juga menurut aku pribadi cukup tanggap ya. Aku udah lumayan sering nanya ke RM-nya dan selalu dibalas, teman. Nah, salah satu yang menarik lagi adalah sosmednya juga aktif. Kalau misal kamu cek Instagramnya, cek Telegramnya, semuanya, hampir semuanya selalu diupdate. Bahkan Twitter pun diupdate sama asetku. Ini artinya kinerja mereka sangat bagus dan ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk di asetku ini, teman. Nah, berikutnya adalah bonus referral tinggi, karena di sini kalau misalnya kita bandingkan dengan platform lain, asetku tergolong tinggi ya. Setiap satu orang yang berhasil ikut mendanai juga, kamu bakal diberikan bonus hingga kupon 100.000. Kalau misalnya kita bandingin dengan platform lain, katakan kalau misalnya contoh di Bibit aja kita hanya mendapatkan 25.000. Terus contoh di modal rakyat itu pun 25.000. Asetku sendiri ini bisa memberikan referral hingga 100.000. Nah, menurut aku pribadi ini tergolong tinggi ya, teman. Dan juga kalau misalnya menurut aku pribadi, biasanya aku hanya menginvestasikan di asetku kalau misalnya ada bonus seperti ini, teman. Berikutnya, investasi super mudah, nggak perlu kontrol aktif, dan ini bisa menjadi passive income. Nah, ini benar banget. Karena kenapa? Karena misalnya kalau kamu invest di sini, kamu nggak perlu paham banyak hal, kamu tinggal perlu taruh uang, terus kamu juga nggak perlu secara aktif ngontrol portofolionya, pindah ke sana kemari. Berbeda dengan kamu kalau misalnya platform lain, kalau contoh kamu investasi di saham, kan otomatis kamu perlu melakukan analisa terhadap perusahaannya. Otomatis kamu harus cari dari sekian ratus perusahaan mana yang bagus, kamu harus analisa lagi, kamu pelajari laporan keuangan dan sebagainya. Kalau asetku, kalau kamu cukup pelajari di asetku aja, kamu pelajari perusahaannya seperti apa, backgroundnya seperti apa, cara investasinya gimana, itu udah cukup ya. Kamu tinggal taruh uangmu, itu bisa menjadi passive income. Walaupun ya secara return mungkin ya nggak setinggi itu juga ya, teman. Kalau bisa kamu investasi di saham, kalau kamu melakukan analisa aktif kan returnnya bisa sampai tinggi banget sesuai dengan kemampuan kamu berinvestasi. Oke, kita udah bahas kelebihan-kelebihannya. Sekarang kita bakal bahas apa aja sih kelemahan dari asetku. Yang pertama, biaya asuransi 3%. Nah, ini tadi aku udah bahas kalau misalnya asuransinya itu emang ada. Kelebihannya adalah ada asuransi. Artinya dana pokok kita dijamin. Tapi kelemahannya adalah biaya asuransinya itu 3% ya, teman. Dimana 3% itu nanti bakal dikembalikan kalau misalnya asuransinya nggak kepakai atau pinjamannya berhasil. Nah, poin kedua, pendanaan tidak fleksibel, harus disesuaikan dengan peminjam. Nah, kenapa aku di sini bilang nggak fleksibel? Kalau misal kamu lihat di saat ini, saat kamu melakukan pendanaan, saat kamu memilih peminjam, itu setiap peminjam kan punya nominal pinjaman yang berbeda-beda. Ada yang 150.000, ada yang 400.000, ada yang 600.000, ada yang tiba-tiba 1,8 juta. Itu berbeda-beda. Kalau misal di zaman dulu itu kamu bisa masukin berapapun. Jadi kamu mau masukin 5 juta, kamu masukin 1 juta, kamu masukin 2 juta, itu bisa. Kalau misal di saat ini itu belum tentu ya, teman. Katakan kalau misalnya kamu pengen mendanai, tapi lagi ada borrowernya yang meminjam 600 sama 600.000. Artinya kamu harus mendanai 1,2 juta, kamu nggak bisa danain 1 juta aja ke orang tertentu, nggak bisa seperti itu. Per saat ini, asetku harus mendanai sesuai dengan borrowernya, teman. Maka dari itu, pinjamannya udah nggak fleksibel dulu. Dan kalau misalnya kita bandingin sama katakan contoh Easy Cash, atau kita bandingin sama Rupiah Cepat, kan itu angkanya lebih fleksibel ya. Kamu mau investasi berapapun bisa. Easy Cash, angkanya itu beneran nggak diatur, kamu mau investasi berapapun bisa. Kalau misal Rupiah Cepat itu kelipatan 10.000 udah bisa. Kelemahan berikutnya itu nggak ada fitur auto allocate. Nah, kalau misal di zaman dulu kita bisa melakukan yang namanya auto allocate ini. Kita bisa atur nanti auto allocate-nya ke yang tenor berapa lama. Nah, untuk saat ini auto allocate-nya ini udah nggak ada ya, teman. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya nanti di kedepannya bakal dibikin ada lagi. Tapi untuk saat ini kita udah nggak ada fitur auto allocate. Menurut aku kalau misal ada fitur ini menurut aku mantep banget ya. Dimana kamu bisa diemin aja. Ini bahkan lebih pasif lagi. Kamu diemin tinggal tunggu 1 tahun, tahu-tahu uang kamu udah berkembang dia. Tapi kita nggak tahu, nanti kita tunggu aja update ke depannya dari asetku, teman. Berikutnya, kelemahan berikutnya butuh 1 hari untuk saldo masuk rekening. Nah, ini berbeda dengan UangMe ya, teman. Kalau misal UangMe biasanya tuh di pagi-pagi hari udah ditransfer ya, teman. Kalau misal jatuh tempo hari ini, maka hari ini paginya ditransfer. Kalau misal asetku, kalau misalnya jatuh tempo hari ini, mungkin bakal tunggu 1 hari dulu, besok baru aku bakal terima dananya. Begitu pula dengan Rupiah Cepat sama Easy Cash ya, teman. Kalau Rupiah Cepat, bahkan kamu hari ini jatuh tempo, hari ini kamu dapat uang, hari ini kamu tariknya pun itu bisa real time. Sedangkan kalau misalnya Easy Cash, kalau misalnya hari ini jatuh tempo, kamu bakal masuk ke balance, tapi kamu butuh waktu 2 hari lagi atau 3 hari baru kamu bisa tarik ya, teman. Karena proses withdrawnya makan waktu 2-3 hari. Ditulisnya sih 3-5, tapi biasanya 2 hari keluar. Berikutnya, kelemahan berikutnya
Berikutnya lagi adalah metode pembayarannya kurang fleksibel, di mana di sini kamu hanya bisa top up menggunakan virtual account BCA. Tapi aku pribadi masih belum pernah mencoba menggunakan Cbank ataupun Neobank ya teman. Nanti mungkin aku di video berikutnya aku bakal coba, kalau misalnya bisa nanti aku bakal tunjukin ke teman-teman gimana caranya. Tapi kalau misalnya kita lihat di aplikasinya, yang bisa kita gunakan hanyalah virtual account BCA ya teman, gak ada metode pembayaran lainnya. Berikutnya, salah satu kelemahannya lagi, ini modal yang diperlukan cukup besar ya, dimana saat kamu mulai melakukan pendanaan itu minimal 500.000. Kalau misal pendanaan yang nggak nyampe 500.000 itu kita nggak bisa mendanai. Berbeda dengan platform lain, kalau misalnya kita bandingin sama Rupiah Cepat itu kamu bisa melakukan pendanaan 10.000 pun kamu udah bisa mendanai. Walaupun sebenarnya aku nggak rekomendasiin sih, karena kalau misal Rupiah Cepat kan nanti kamu bakal kena potongan biaya admin pas top up, ya sama aja rugi juga ya kan kalau misal kamu mendanai dalam jumlah kecil. Berikutnya, kelemahannya lagi adalah kuota pendanaan terbatas, dimana saat kamu melakukan pendanaan di Asetku belakangan ini sulit banget untuk kita mendapatkan pendanaan. Bahkan lumayan banyak komen yang masuk ke channel ini mengeluhkan bahwa mereka sangat gak bisa mendapatkan pendanaan ya man. Aku sering rekomendasiin ke teman-teman, bagi kamu yang masih belum mendapatkan pendanaan, saranku adalah kamu cekin aplikasinya setiap jam. Misal jam 4 kamu cek, nanti jam 5 kamu cek lagi, jam 6 kamu cek lagi, kamu cek aja setiap jam. Kalau misal ada pendanaan, kamu langsung buru-buru masukin. Aku pribadi juga melakukan hal yang sama, makanya kalau kamu lihat tadi di awal, itu kenapa aku udah beres pesennya, aku hanya tinggal bayar, itu karena tadi kebetulan ada kuota, aku langsung cepet-cepet masukin uangku, sehingga aku nanti tinggal melakukan yang namanya pembayaran kan. Tapi kamu perlu ingat, saat kamu udah beres memilih minjam, kamu udah beres tanda tangan kontrak segala macam, kamu hanya diberikan waktu 4 jam untuk melakukan pembayaran. Jadi pastikan kalau misal kamu udah dapet, pastikan dalam 4 jam itu kamu beresin pembayarannya. Kalau enggak, nanti kamu bakal bisa gagal ya kan, bisa ke cancel secara otomatis. Tapi kalau ini menurut aku sangat wajar, karena ini biasanya disesuaikan dengan jumlah lender dan juga jumlah borrower. Kalau misal borrower yang dikit, ya otomatis emang P2P lending konsumtif biasanya seperti itu ya kan. Berikutnya, kelemahannya lagi hanya tersedia pendanaan untuk tenor 1 bulan, tidak tersedia tenor panjang seperti dulu. Nah ini benar banget, karena kenapa? Kalau misal kamu cek pendanaannya sekarang hanya ada yang 1 bulan. Kalau misal kamu cek yang dulu, itu bisa tenornya panjang-panjang ya kan. Bahkan tenornya itu fleksibel banget, beragam banget ya. Ada yang mulai dari 1 bulan, 22 hari, 7 hari, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Bahkan dulu aku ingat aku pernah investasi ada pilihan 9 bulan, itu juga bisa. Menurut aku kalau misal seperti itu mantap banget, karena bisa disesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Misalnya kita nanti pengen rencana 9 bulan lagi kita pengen jalan-jalan kemana, atau 9 bulan lagi kita pengen melakukan pembelian besar apa, kita bisa menyesuaikan dengan tujuan keuangan tersebut. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya nanti di kedepannya bakal dikeluarkan fitur seperti ini. Tapi kita harap nanti kedepannya bakal dirilis lagi fitur seperti ini ya kan. Berikutnya, poin kelemahannya lagi, bunga kurang menarik, di mana saat ini Asetku hanya menawarkan bunga itu sekitar 1,2% per bulan. 1,2 itu kalau misalnya kita kali 12 itu berarti di angka hampir sekitar 14% sekian ya kan. Nah artinya returnnya bahkan nggak mencapai angka 15%. Kalau misalnya kamu bandingkan dengan dulu, bagi kamu yang udah mulai investasi cukup lama, kamu pasti tahu ya kalau dulu itu returnnya bisa tinggi banget, bahkan bisa sampai 20% plus. Mungkin aku bakal tunjukin aja di salah satu pendanaanku, kita cek ya kan. Kalau misalnya kita ke bagian P2P regular, contoh rincian penghasilan. Kalau misalnya kita buka di pendanaan dulu, kita coba cek yang pendanaan yang lumayan gede. Nah mungkin kita buka salah satu contohnya ini ya kan. Kita buka ada yang sampai 4 juta. Nih kamu bisa lihat waktu itu aku nominal pendanaannya 16 juta, mendapatkan return 4.200.000. Di mana estimasi penghasilannya ini kamu bisa lihat ya 25%. Ini aku bilang di mana return asetku di zaman dulu itu bisa tinggi banget. Kita buka salah satu lagi, misalnya contoh pendanaanku yang katakan di sini aku dapat 3,5 juta. Nih kamu bisa lihat estimasi penghasilan 25%. Nih kemudian 25%, ini juga 25%, yang mendapatkan 1 juta juga 25%. Nah kamu bisa lihat di sini ya, returnku di zaman dulu ini jauh lebih besar ketimbang return saat ini. Kamu bisa lihat kalau misalnya kita bandingin dengan return saat ini, itu hanya sekitar 1% per bulan, yaitu kurang dari 15% per tahun. Nah jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Secara profil resiko, menurut aku profil resikonya sama, cuman returnnya udah nggak setinggi dulu ya. Jadi bagi kamu yang pengen investasi, ya kamu bisa sesuaikan lagi apakah ini sesuai dengan risk dan rewardnya bagi kamu atau enggak. Kalau menurut aku pribadi, asetku saat ini lebih menarik kalau misalnya kita jadikan untuk sarana melakukan diversifikasi, ataupun kalau misalnya kamu ada kupon, itu kamu manfaatin aja. Aku pribadi hanya masukin uang biasanya kalau aku manfaatin kupon ya, karena kupon itu bisa sangat membantu return investasi kita. Nah, kelemahan berikutnya lagi yaitu jarang ada event dan promo. Emang per saat ini asetku nggak gitu banyak event dan promo ya kan. Paling biasanya kalau kamu mendanai sampai 100
juta, paling kamu dapat voucher MAP atau semacamnya. Cuman aku pribadi aku nggak pernah klaim karena aku pribadi juga kurang suka yang namanya belanja, aku jarang belanja ya kan. Kalau misal kamu yang suka belanja, mungkin kamu bisa tanya-tanya ke RM-nya mengenai voucher MAP-nya. Berikutnya, kelemahannya lagi adalah high risk. Kenapa aku bilang high risk? Karena seperti yang kamu ketahui, P2P lending seperti ini merupakan P2P lending konsumtif di mana dana kita disalurkan ke pinjaman yang sifatnya konsumtif. Dan juga salah satu faktornya lagi adalah udah nggak ada sistem white diversification. Kalau misalnya di zaman dulu kan kita langsung dananya dipecah ke puluhan bahkan ratusan peminjam. Kalau saat ini sepertinya sih udah nggak seperti itu ya kan, dimana kalau misalnya katakan kita tadi, aku cuma milih 2 peminjam, ya otomatis dana aku bakal disalurkan ke 2 peminjam tersebut aja. Jadi sistemnya udah sedikit berbeda dengan asetku yang dulu ya. Berikutnya ini merupakan kelemahan yang terakhir, tapi menurut aku ini kelemahannya nggak gitu signifikan sih, dimana kita saat ini hanya bisa melakukan pendanaan melalui asetku mobile. Kamu masih belum bisa melakukan pendanaan di website, berbeda dengan beberapa aplikasi lainnya. Contohnya kalau misalnya rupiah cepat kamu udah bisa melakukan pendanaan melalui website ya kan. Tapi menurut aku pribadi ini bukan faktor yang besar, bukan big deal juga sih. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku mengenai kelebihan kekurangan asetku. Kalau misalnya masih ada beberapa kelebihan kekurangan yang aku belum sebutin dan kamu pengen nambahin, kamu boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada informasi yang bermanfaat, aku bisa pin buat teman-teman semua supaya bagi kamu yang baru mulai investasi, kamu bisa jadikan ini sebagai bahan referensi, bisa jadikan ini sebagai bahan pertimbangan apakah kamu pengen masukin uangmu atau enggak ya kan. Cuma kalau saranku pribadi, dalam kamu berinvestasi tetap lakukan yang namanya diversifikasi, dan instrumen seperti ini sebaiknya jangan kamu jadikan instrumen utama. Jangan sampai kamu taruh alokasi portofolio yang terlalu besar dalam instrumen yang sifatnya tinggi risiko. Jadi kamu tetap perlu bijak dalam mengalokasikan portofolio kamu teman. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.